kasus yang paling teringat, kasus anggaran stunting. Menurunkan angka stunting. Program makan bergizi gratis. Dan stunting menjadi PR yang sangat besar yang harus segera diselesaikan. Stunting di Indonesia disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak dini yang diperparah oleh pola makan tidak seimbang, infeksi berulang, dan kemiskinan. Anak yang mengalami stunting tidak hanya tumbuh pendek, tapi juga berisiko memiliki kecerdasan rendah dan produktivitas buruk saat dewasa. Ini menciptakan siklus kemiskinan antar generasi. Menghadapi permasalahan ini, intervensi gizi langsung menjadi kunci. Solusi pemerintah adalah melalui program makan bergizi gratis. Melancarkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Sejak 1948, Finlandia menyediakan makan gratis bergizi untuk semua siswa prasekolah hingga SMA, dikelola pemerintah daerah sebagai bagian penting sistem pendidikan nasional. Program ini mendorong kesetaraan, meningkatkan kesehatan siswa, dan mengurangi beban keluarga. Meski efektif, tantangan seperti selera siswa dan perbedaan kualitas antar daerah tetap ada. Namun, model ini jadi contoh kuat integrasi gizi dalam sistem pendidikan. National School Lunch Program adalah program bantuan makan siang terbesar di Amerika Serikat yang telah berjalan sejak 1946 dan dikelola oleh Departemen Pertanian USDA. Untuk mengikuti program ini, sekolah harus menyajikan makanan yang sesuai dengan pedoman gizi federal, termasuk jumlah kalori, porsi buah, sayur, biji-bijian, dan protein yang seimbang. Keluarga siswa perlu mengisi formulir aplikasi tahunan untuk menentukan apakah anak mereka memenuhi syarat untuk makanan gratis. Program ini memiliki kelebihan besar, seperti jangkauan luas kejutaan anak-anak setiap hari, dukungan finansial bagi sekolah, dan upaya peningkatan kualitas gizi anak-anak usia sekolah. Namun, ada juga kekurangannya. Proses aplikasi dapat menjadi hambatan bagi keluarga kurang mampu yang tidak terbiasa dengan administrasi formal, sementara siswa penerima manfaat kadang mengalami stigma sosial. Sejak 2009, minimal 30% anggaran makan sekolah wajib digunakan untuk program makan sekolah nasional Brasil, menjangkau sekitar 43 juta siswa di hampir 250.000 sekolah, menyediakan makanan bergizi yang dirancang oleh ahli gizi. Sekolah wajib untuk membeli produk dari petani keluarga yang mendukung pembangunan ekonomi pedesaan dan memastikan pasokan makanan sehat berbasis lokal. Kelebihan PNAE mencakup peningkatan gizi anak, pendidikan pola makan sehat, dan dukungan langsung bagi sekitar 4 juta petani kecil. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan produksi petani, distribusi makanan ke daerah terpencil, dan belum meratanya kepatuhan terhadap regulasi pembelian lokal. Pemerintah Indonesia menetapkan target penurunan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024. Sekilas, itu terdengar ambisius bahkan mungkin menginspirasi. Namun, ada sejumlah persoalan yang mengiringinya. Menurut laporan UNICEF 2019, sekitar 40% anak-anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia, Malaysia, dan Filipina mengalami kekurangan gizi. Salah satu faktornya, mie instan, makanan cepat, murah, tapi miskin gizi. Masalahnya bukan cuma diisi piring, tapi juga sistemnya. Kita bicara soal pola konsumsi keluarga, kemiskinan struktural, dan keterbatasan akses makanan bergizi di pelosok. Pada 2023, survei resmi dari pemerintah mencatat angka stunting Indonesia di 21,5%, turun 0,1% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, data terbaru di tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 19,8%. Bagaimana kita bisa turun sampai ke 14%? Sebagaimana yang sudah ditargetkan pada era Presiden Jokowi. Kemenkes bilang belum ditemukan model implementasi yang efektif. Artinya, kita belum tahu apa yang benar-benar berhasil. Saya bilang aja, kalau masuk stunting itu udah telat. Susah sembuhnya dan mahal. Di provinsi seperti NTT dan Papua, angka stunting masih di atas 30%, jauh melampaui rata-rata nasional 19,8% pada 2024.
Ini bukan sekadar soal tinggi badan pendek, melainkan dampak kekurangan gizi kronis yang dapat memengaruhi otak, imun tubuh, hingga kemampuan belajar anak. Jika dibiarkan, stunting memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi. Solusinya butuh lebih dari sekadar bantuan makanan, diperlukan intervensi lintas sektor dari gizi, sanitasi, hingga akses pangan di wilayah tertinggal. Bagaimana program makan bergizi gratis berjalan? Di lapangan, distribusi makanan memang mulai terjadi. Di beberapa sekolah, anak-anak menerima makanan yang katanya bergizi. Tapi di daerah lain, menu yang disajikan seringkali tidak sesuai dengan standar gizi yang dibutuhkan, bahkan ada yang basi dan keracunan. Apa yang terjadi jika anggaran ini tidak cukup untuk jangka panjang? Apakah kita bisa mengandalkan vendor dan proyek-proyek besar untuk benar-benar merubah pola gizi anak-anak kita? Di balik angka-angka ini, terdapat anak-anak yang mengharapkan masa depan lebih baik. Makan bergizi gratis adalah langkah yang baik, apabila dilaksanakan dengan baik. Dengan anggaran sebesar 71 triliun rupiah, program makan bergizi gratis ini seharusnya menjadi langkah besar dalam mengurangi stunting di Indonesia. Tapi, apakah kita melihat hasil yang sebanding dengan pengeluaran tersebut? Atau kita hanya melihatnya sebagai proyek besar yang menelan anggaran tanpa memberikan manfaat yang berarti? Kita harus bertanya, apakah ini cukup? Dan apa yang bisa kita lakukan agar semua anak, dari Sabang hingga Merauke, mendapatkan makanan yang layak?